Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak, di bagian topik B, sistem saraf, itu kabel panjang di tubuh kita. Nah, anak-anak semua, video pembelajaran kita kali ini ada di halaman 10-16 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita di topik B kali ini, yang pertama, anak-anak belajar mengenal sistem saraf dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh kita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada topik B kali ini. Nah, di topik B kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa itu sistem saraf? Nah, anak-anak, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita. Sistem saraf juga jaringan kompleks yang terdiri dari serabut-serabut saraf, yaitu untuk mengatur serta mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh kita. Misalnya seperti melihat, bergerak, hingga mengendalikan kerja dari berbagai organ tubuh kita. Nah, dalam menjalankan fungsinya, sistem saraf manusia terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah otak, susun tulang belakang, serta neuron atau sel-sel saraf. Yang nomor 2, bagaimana sistem saraf berperan menggerakkan tubuh kita? Nah, sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu, informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi anak-anak seperti menggerakkan otot, bernapas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, apa hubungan antara sistem saraf dengan tubuh kita secara keseluruhan? Nah, anak-anak, sistem saraf itu terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Sistem saraf membuat kita mampu berpikir, bergerak, menjaga keseimbangan, dan menjalankan aktivitas mendasar seperti bernapas, memompa jantung, mengolah makanan, dan sebagainya. Sekarang yuk kita baca percakapan teman kita. Mengapa kamu terlihat kesakitan? Lututku terluka, aku tidak melihat ada batu besar sehingga kakiku tersandung batu. Pasti sangat sakit ya. Nah, anak-anak semua, pernahkah terpikir oleh kalian siapa yang mengatur jalannya semua gerakan dan aktivitas dari tubuh? Bagaimana kita bisa berjalan atau berlari, menggenggam atau melempar? Mengapa kita dapat spontan menghindar saat kulit menyentuh panci yang panas? Dan mengapa kita merasakan sakit jika terjatuh anak-anak? Nah, jawabannya adalah karena kita memiliki sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Nah, ada 3 fungsi sistem saraf anak-anak, yaitu yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang, organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik, dan sebagainya. Fungsi yang kedua, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberikan informasi rasa sakit dengan cepat. Fungsi sistem saraf yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Nah, anak-anak semua, sistem saraf ada yang bekerja secara sadar atau dalam kendali kita. Ada pula yang bekerjanya tidak kita sadari. Sadar di sini dalam artian tidak tidur atau tidak menghalangi datangnya rangsang, seperti menutup mata untuk menghalangi rangsang cahaya, atau menutup telinga untuk menghalangi rangsang bunyi. Sistem saraf anak-anak terbagi menjadi 2 sistem saraf sadar, yaitu yang pertama SSP, yaitu sistem saraf pucat, yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf sadar yang kedua ada SST, sistem saraf tepi.
merupakan sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian-bagian tubuh lainnya. Terdiri atas dua macam anak-anak, yaitu SST otak, sistem saraf yang keluar dari otak menuju ke 5 alat indera manusia. Nah, anak-anak, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk dalam sistem saraf pusat, anak-anak, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu ada otak. Otak di sini, anak-anak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Nah, otak manusia terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak. Bagian yang kedua adalah sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya, anak-anak. Bagian yang ketiga adalah neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Nah, sekarang kita akan belajar sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirimkan informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh, anak-anak. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem saraf somatif, yaitu sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan yang disadari, anak-anak. Yang kedua, sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Nah, semua, selain itu, berdasarkan asal percabangannya, sistem saraf tepi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Tugas dari saraf kranial adalah untuk mengontrol fungsi motorik dan sensorik tubuh. Sedangkan saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang seperti di gambar ya, dan berfungsi sebagai penghantar impuls dari dan ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. Nah, ini penjelasannya ya. Sistem saraf tidak sadar dikenal dengan sistem saraf otonom, yaitu mengendalikan gerak atau kerja organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dan bergerak dengan sendirinya di luar kendali kita, anak-anak. Nah, sistem saraf tak sadar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kerja kedua bagian ini saling berlawanan. Contohnya, saraf simpatik meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah, anak-anak. Kak, apa sih fungsi sistem saraf? Nah, anak-anak, ada beberapa sejumlah fungsi organ tubuh. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu untuk mengontrol pikiran, daya ingat, dan perasaan. Yaitu fungsi sistem saraf yang kedua adalah fungsi motorik, yaitu untuk mengendalikan gerakan tubuh seperti koordinasi dan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sensorik,
panca indera, seperti melihat, menyentuh, mendengar, dan merasakan. Yaitu selanjutnya adalah fungsi sistem kardiovaskular dan pernapasan, seperti detak jantung dan laju pernapasan. Selanjutnya ada respon terhadap ancaman, stres, dan rasa nyeri. Nah, anak bisa lihat di gambar ya. Di sini ada sistem. Di topik B kali ini kita sudah sama-sama membahas tentang siram saraf ya. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi